Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Pratiwi sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada webinar CV Workshop dan HRD Talk hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Ketiga, kata sambutan. Keempat, pemaparan materi oleh narasumber dan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus ditaati selama acara berlangsung. 1. Room Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta dimohon untuk mengganti format nama menjadi nama _ instansi atau universitas. 3. Peserta dimohon untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. 4. Peserta dimohon untuk berpakaian rapi dan sopan. 5. Peserta dimohon untuk menggunakan virtual background selama acara berlangsung. 6. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan dilarang mengaktifkan suara selama acara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama acara berlangsung. 7. Peserta yang ingin bertanya wajib menuliskan hashtag tanya narasumber pada kolom chat. 8. Peserta wajib mengikuti rangkaian acara sampai selesai. 9. Peserta wajib screenshot kehadiran selama mengikuti acara sebagai bukti kehadiran. 10. Peserta akan diberikan pada akhir acara. 11. Jika peserta melanggar tata tertib yang telah ditentukan di atas, maka panitia akan mengeluarkan dari ruang Zoom acara dan sertifikat tidak akan diberikan. 12. Apabila terdapat perubahan ketentuan tata tertib di atas, maka panitia akan memberitahukan kemudian. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ini resmi dibuka. Sebelum memulai acara webinar hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Para peserta dimohon untuk bersikap hikmat selama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara.
Kemudian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rian Excel Patiasina sebagai Ketua Pelaksana dalam acara webinar CV Workshop dan HRD Talk pada siang hari ini. Kepada Saudara Excel, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Haji Abdul Halim, MAG, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudara Rosu Jordan Angelo Napitu. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir pada siang hari ini, ada Kak Dio Rizkiana Mia, dan Bu Dr. Miguna Astuti, SSI, MM, MOS, CPM. Yang saya hormati seluruh teman-teman BEM dan Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan tak lupa juga para peserta webinar siang hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Rian Excel Patiasina sebagai Ketua Pelaksana Webinar CV Workshop dan HRD Talk. Webinar CV Workshop dan HRD Talk kali ini mengangkat tema Prepare the Future and Create Impact Through Your CV. Besar harapan saya dengan adanya acara ini dapat memberikan edukasi khususnya mengenai apa serta bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar sebelum terjun ke dalam dunia pekerjaan atau kepanitiaan dalam kampus. Selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Saudari MC. Terima kasih Saudara Excel atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu Ketua BEM Fakultas Hukum UPN VJ yang diwakili oleh Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum UPN VJ. Kepada Saudari Dinda Putri Aulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, terima kasih kepada para narasumber kita kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah hadir dalam webinar kali ini. Walaupun webinar kali ini kita masih melaksanakan daring, tetapi tidak mengurangi rasa semangat teman-teman kita semua. Sebelumnya kita semua tahu bahwa kita akan setelah lulus kita akan menempuh jenjang karir selanjutnya. Yang kami harapkan adalah semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk persiapan kita ke jenjang karir selanjutnya, ataupun jika kita ingin mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat, sekaligus semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dinda atas sambutan yang telah diberikan. Webinar hari ini mengusung tema Prepare the Future and Create Impact Through Your CV dalam rangka sebagai pedoman bagi keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN VJ dalam menjawab persoalan mengenai bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar, serta hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi proses interview. Baik, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yakni Saudari Sherin Hakim, anggota BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta periode 2021. Kepada Saudari Sherin Hakim, dipersilakan. Terima kasih Dinda, selaku MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat siang para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sherin Hakim selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi dan tanya jawab pada CV Workshop dan HRD Talk kali ini yang bertemakan Prepare the Future and Create Impact Through Your CV. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan acara inti pada hari ini. Adapun ketentuannya yaitu 1. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami berikan waktu sebanyak 35 menit. 2. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. 3. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya yang akan berlangsung selama 30 menit ke depan. 4.
Peserta yang ingin bertanya harap menuliskan hashtag tanya narasumber pada kolom chat dan sekaligus menuliskan pertanyaan dan narasumber yang dituju. Agar diskusi kita pada hari ini berjalan lebih interaktif, maka nantinya saya akan memilih pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Bagi peserta yang saya pilih agar dapat menyalakan suara dan kameranya serta mengulang pertanyaannya secara langsung kepada narasumber yang dituju. Sebelum masuk ke dalam sesi materi, saya ingin menyapa narasumber pertama kita terlebih dahulu. Yang terhormat kepada Kak Dio Rizky Anania, selaku HR Manager di Zenrooms. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang. Halo semuanya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan Kak. Halo. Baik, sebelum kita memasuki sesi materi, saya akan membacakan portofolio dari Kak Dio terlebih dahulu. Kak Dio mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Indonesia jurusan Komunikasi. Selain itu, Kak Dio memiliki beberapa pengalaman kerja yang sangat menarik, yaitu pada tahun 2017 hingga pada tahun 2018, Kak Dio bekerja di AIESEC Indonesia. Pada tahun 2018, Kak Dio bekerja di Asian Development Bank. Pada tahun 2018 hingga 2019, Kak Dio bekerja di Tata Consultancy Service Philippines. Dan sekarang Kak Dio sebagai HR Manager di Zenrooms. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki acara utama kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Kak Dio selaku HR Manager di Zenrooms kurang lebih selama 35 menit depan. Kepada Kak Dio, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Sherin untuk waktunya, dan juga aku mau ngucapin makasih juga buat Dinda ya yang tadi udah memimpin acara dari awal. Di sini aku mau berkenalan dulu nih sama teman-teman di sini. I would like to say thank you so much for everyone who came today, baik yang dari internal dan juga mungkin kalau misalnya ada yang dari umum gitu ya. Nah mungkin di sini sebelum aku mulai, apa kabar nih hari ini di hari Sabtunya siang-siang biasanya main sama temen atau misalnya main game, tapi di sini ikut webinar nih ya. Kayak I would like to say thank you so much for everyone who came. Oke, jadi mungkin aku bisa dikasih akses untuk sharing screen-nya. Nah, mungkin selagi kita menunggu aku dapat aksesnya, di sini mungkin aku mau kasih tahu aja ke teman-teman kalau hari ini tuh kita akan membahas tentang CV. Jadi selain aku nanti ngebahas soal CV itu seperti apa dan lain-lain, di sini aku akan menjelaskan beberapa komponennya dan juga kita sudah ada 2 CV yang sudah kita pilih untuk kita review gitu ya. Nanti reviewnya bakal super singkat dan nanti aku akan juga tunjukkan secara garis besar sebenarnya kalau kita mau ngebuat CV itu baiknya seperti apa. Nah sebenarnya gini sih, kalau sebelum kita mulai ya, aku tadi udah dikenalin juga ya, jadi aku dulu anak UI, masuknya 2013, lulusnya 2017, ambilnya ilmu komunikasi, tapi beloknya itu ke HRD gitu ya. Dulu aku start di AIESEC Indonesia, mungkin kalau di UPN VJ harusnya ada nggak sih AIESEC? Ada ya? Kayaknya ada AIESEC juga kan. Jadi dulu aku tuh yang ngurusin AIESEC UI, terus naik ke AIESEC Indonesia-nya full time, terus aku sempat juga jadi project manager di Asian Development Bank. Terus aku pindah ke Philippines untuk jadi HR juga di Tata Consultancy Services, dan sekarang aku kerja di Zenrooms gitu ya sebagai HR Manager dan udah hampir masuk tahun kedua gitu ya di Zen sekarang. Nah teman-teman mungkin di sini bisa lihat ya, aku startingnya di Youth Organization, Global Youth Organization yang bisa dibilang lebih ke NGO. Terus aku pernah ke Development Bank, jadi Asian Development Bank ini tuh bukan bank kayak komersil gitu ya, dia ini adalah bank yang ngasih duit ke negara-negara Asia. Jadi memang beda banget sama bank-bank yang kita pakai secara komersil. Aku pernah ke organisasi development bank, aku pernah juga di a very big multinational company yang udah 50 tahun ada di dunia ini, dan juga aku pernah di global startup. Jadi mungkin di sini aku bisa kasih pandangan sebenarnya kalau teman-teman ini mau starting karir ya, kayak di startup, di e-commerce, di multinational company, what kind of CV sih yang sebenarnya itu menonjol gitu ya. Aku tidak bilang bahwa ada CV buruk sama baik, tapi lebih pada CV yang relevan dan enak untuk dibaca, kayak gitu ya. Jadi aku akan memberikan kisi-kisi gitu ya di situ. Nah, mungkin di sini objektifnya, ya pastinya aku ingin teman-teman tahu dulu ya, memahami sedikit soal proses rekrutmen seperti apa, komponen CV, dan juga tips penulisannya seperti apa. Nah, mungkin secara garis besar, sebenarnya proses rekrutmen yang ada di
dunia ini, jenis industrinya apapun pasti akan membutuhkan yang namanya CV atau resume screening. Dan nantinya juga kalau masuk bisa ke HR interview yang lebih general, user interview mungkin yang lebih spesifik, dan ada tes-tes lainnya kayak ada psikotes, mungkin kalian disuruh ngerjain sebuah tugas gitu ya, study case atau FGD atau leaderless group discussion gitu. Intinya other test yang sekiranya itu nanti bisa memperlihatkan potensinya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa yang paling utama itu biasanya adalah screening CV atau pembacaan atau nge-review ya CV atau resume yang sebenarnya sudah masuk kayak gitu. Nah, aku by the way punya side project namanya Axel, di mana pas itu tuh aku basically Axel ini adalah tempat di mana anak-anak muda itu bisa ngediscover their their career discovery gitu ya, ngediscover karirnya mereka mau apa, aspirasinya apa. Dan aku tuh pernah datang ke salah satu webinar yang aku bikin sama teman-teman HR aku, dan kita tuh semua percaya bahwa channel to prove yourself itu sebenarnya cuma 4. Dari CV kalian, interview yang kalian lakuin, personal branding kalian, dan job or activities that you do, atau lebih kepada kalian itu tuh selama ini kalau kerja di kepanitiaan, di organisasi, itu menunjukkan etika kerja yang bagus apa enggak sih, kayak gitu. Nah, di sini juga aku akan membahas yang soal CV, di mana sebelum itu aku akan menjelaskan soal applicant tracking system. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ATS itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Kayak, oh ini CV-nya ATS friendly, oh ini perusahaannya kayaknya pakai ATS deh, dan lain-lain. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah tahu? Mungkin kalau tahu bisa di chat, kalau belum juga bisa di chat, biar aku tahu nih harus sejauh mana aku menjelaskan soal ATS. While waiting buat teman-teman ngechat, kayaknya pada malas ngechat, jadi aku langsung jelasin aja kali ya. Sebenarnya ATS ini apa? Sebenarnya ATS itu adalah satu software yang dipakai oleh Human Resources Department di sebuah company untuk ngumpulin semua CV yang ada. Jadi software ini basically mempermudah HR nih sebenarnya untuk mengatur proses recruitment sehari-hari. Teman-teman pernah nggak apply ke kerjaan, terus tahu-tahu baru masukin CV dapat email otomatis. Terima kasih sudah apply di perusahaan ini atau di posisi ini. Mohon ditunggu ya untuk reviewnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan automatic message kayak gitu, aku yakin perusahaan itu pakai ATS. Karena apa? Di applicant tracking system biasanya ada fitur di mana perusahaan itu bisa memberikan email otomatis ke setiap stage yang ada di recruitment-nya. Jadi bisa dibilang kalau kalian pernah apply kerja terus dapat selamat kamu sudah mengirimkan CV kamu, itu berarti perusahaan itu pakai applicant tracking system. Oke? Di satu sisi sebenarnya digunakan juga nih sama perusahaan biasanya kalau punya lowongan yang banyak. Jadi imagine kadang kalau ada satu posisi yang buka, CV yang masuk per hari itu rata-rata 30 CV. Ini ada kayak banyak banget studinya. Kalau misalnya startup company yang mungkin nggak terlalu terkenal, sehari itu bisa dapat 30 CV untuk satu posisi yang ada. Imagine kalau misalnya perusahaan itu tuh punya banyak opening at the same time. Pasti bingung nggak sih ini CV siapa, ini CV siapa. Kadang ada juga jenis kandidat yang dia tuh apply-nya ke 3 posisi yang berbeda. Gimana sih caranya kita bisa memprioritaskan kandidat-kandidat itu? Biasanya kita pakai FTS ini. Dan biasanya juga, seperti yang aku bilang, fiturnya ATS itu banyak ya. Ada yang memang staging itu dia ngasih tanda. Oh, CV-nya si A itu dia masih di review. Oh, si B ini udah bisa nih masuk ke HR interview. Oh, si ini udah masuk ke sini nih, sini kayak gitu. Jadi sebenarnya applicant tracking system itu ngebantu banget. Nah, bentuknya tuh kayak gimana sih? Bentuknya tuh kayak gini. Ini adalah salah satu, jadi applicant tracking system itu vendornya banyak ya, nggak cuma satu. Vendornya tuh banyak yang punya sistem kayak gini banyak, cuman mereka ini punya fitur yang sama. Ini salah satunya, teman-teman bisa lihat ya, kayak di balik layarnya, itu kayak gini gitu. Punyanya Cornerstone, di situ dia ngasih tahu nih, ada berapa jumlah orang yang lagi background check, berapa yang lagi interview, dan lain-lain, dan dia ini membagi per posisinya. Oke, jadi biasanya kalau kayak gini, kalau ada CV yang sama, dia akan ngasih tahu. Selain dia apply di A, biasanya dia tuh juga apply di B sama C. Jadi ngegampangin nih buat HR, oh ternyata dia apply juga di posisi lain dan lain-lainnya. Ini bentuknya untuk fresh work ya. Di fresh work ini dia kalau staging itu ada yang di kanan bawah. Itu kayak ada kolom-kolomnya. Nah, ini biasanya kita udah tinggal klik aja ini mau dimasukin kemana, ini masukin di mana, kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya di atas ini salah satu juga kayak dia itu apply-nya kapan, untuk posisi apa, kayak gitu. Nah, yang paling serem adalah kalau ATS-nya bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihat di situ ada grade-nya, ada skill match ya. Oke. Nah,
gimana sih Kak sebenarnya software ini itu mengetahui grade-nya atau skill match-nya gitu. Nah, aku kasih tahu ya, kalian tuh tahu nggak sih kalau misalnya CV kalian masuk ke sistem applicant tracking system, kata-kata yang sering muncul itu akan dinilai apakah dia ini relevan dengan job yang kalian apply. Oke, misalnya kalian itu apply buat human resources gitu ya. ATS ini tuh dia kan maksudnya di-build dengan machine learning. Mungkin anak-anak yang tahu IT, untuk yang tahu IT ya, kalian itu ada yang namanya machine learning di salah satu set skill di IT, di mana mereka itu tugasnya adalah ngoding dan ngasih tahu bahwa kalau misalnya orang-orang itu apply ke sebuah orang-orang ini apply ke sebuah keyword yang harusnya muncul lainnya adalah ini, kayak gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kalian ini di FH gitu ya, kalian ngambil misalnya hukum tenaga kerja ya, misalnya kalian ngambil hukum tenaga kerja, terus kalian mau apply di HR. Sebaiknya yang sering kalian utarakan adalah misalnya labor, law, agreement, contract, kayak gitu. Jadi kata-kata yang sebenarnya sering muncul yang ada hubungannya dengan human resources, misalnya seperti itu. Sehingga nanti dia akan ngasih tahu, oh grade-nya dia bagus nih, oh skill-nya dia match gitu. Dari apa? CV-nya kalian tuh kayak kalau dikirim itu nanti kayak masuk gitu, kayak di scanning gitu loh. Jadi nanti dari sistemnya, software-nya itu akan ngebaca apa sih keyword yang sering muncul, relevan apa enggak, dan lain-lainnya, kayak gitu. Dan just for information, kalau udah kayak gini, menurut kamu yang C ke bawah bakal dilihat nggak? Enggak lah, kita nggak ada waktu. Kita akan fokus ke ngabisin yang A sama yang B, kayak gitu. Kalau kamu bisa ngasih gambaran gitu ya, kita akan fokusin masukin yang bagus-bagus. Baru kalau misalnya yang bagus-bagus ini nggak ada yang lolos, ya udah coba deh kita lihat yang di bagian C gitu. Tapi itu jarang banget. Biasanya pasti di A atau di B mereka udah bisa ngelolosin seorang kandidat, kayak gitu. Serem banget ya Kak, ini apa hubungannya sama CV gitu? Ya ada dong, karena ini ada, makanya kenapa aku share soal strategi menulis CV. Gak usah basa-basi, I'm telling you, sebenarnya kalau kita ngomongin dokumen CV atau resume ini, mungkin banyak yang nanya, bedanya apa sih Kak? Well, secara textbook ya, secara textbook CV itu adalah dokumen yang biasanya ditulis runtut, semuanya ditulis, kalau resume itu biasanya yang penting-penting aja. Tapi sebenarnya tiap negara itu punya standar sendiri-sendiri. Oke, for example, kalau misalnya aku dulu pernah hiring di Malaysia, mereka nggak kenal CV, mereka kenalnya cuma resume aja. Oke, karena resume itu biasanya dipakai di UK countries, dan Malaysia itu ada influence UK-nya. CV biasanya digunain di US country, dan kalau di Indonesia tuh gimana Kak? Kita di influence siapa? Di Indonesia tuh kita nggak peduli, itu CV atau resume yang penting isinya itu sesuai. Dan makanya kenapa biasanya ATS juga dia ini nggak bilang, oh ini untuk CV, oh ini buat resume. Enggak, dia bilang pokoknya ini buat dokumen yang nantinya ditulis sama applicant atau sama kandidat yang bisa memberitahu secara garis besar dia itu punya pengalaman apa, kayak gitu. Makanya kenapa dokumen CV atau resume yang kalian bikin seharusnya fokus pada isi. Dan bentuknya itu daftar, kalau atau enggak kayak poin-poin, list gitu, dan ada penjelasannya atau deskripsinya. Dan jangan lupa untuk tunjukin result, oke, dari apa yang kamu lakukan. Maksimalnya 2 halaman. Reason-nya, pertama, kalau misalnya kamu itu lewat ATS gitu ya, lewat ATS, misalnya perusahaan ini pakai ATS, kalau misalnya di lebih dari 2 halaman, berarti nanti informasi yang akan di-capture sama ATS ini juga banyak banget. To the point, ATS akan bingung. Ini sebenarnya anak ini maunya apa? Sama juga kalau misalnya, oke, kalau misalnya perusahaan ini nggak pakai ini ya, nggak pakai dari apa namanya, nggak pakai ATS, tapi HR, wah itu lebih serem lagi. Karena apa? HR tuh biasanya nge-screening CV cuma 2-10 detik aja. Kita nggak ada waktu ngabisin 5 menit baca semuanya. Kita itu mau straight to the point mana yang menarik. Ini CV-nya enak nggak sih dibaca gitu. Dan imagine kalau misalnya kalian ngasih 5 CV, ini sebenarnya mau nulis tugas akhir atau mau ngasih tahu nih kamu udah pernah ngapain aja, kayak gitu. Dan pastinya jangan lupa untuk gunakan huruf yang jenis dan ukurannya tuh tepat. Maksudnya tepat tuh gimana sih Kak? Ya nggak usah gede-gede, nggak usah kekecilan juga. Jadi sebenarnya font 10-12 tuh aman. Dan juga kalau misalnya untuk jenisnya, menurut aku jenis-jenis yang formal gitu ya, kayak misalnya Calibri, Times New Roman, Garamond, Verdana, kayak gitu, yang memang
bisa terlihat rapih gitu ya, bukan yang kayak Latin-Latin gitu, atau misalnya yang kadang ada tekan font yang kayak misalnya gaul-gaul gitu. Nah, itu sebaiknya tidak digunakan. That's why kalau kita memang fokus sama isi, I'm telling you sebenarnya CV itu hanya punya 5 komponen dasar yang sebenarnya diminta sama company. Pertama adalah informasi pribadi kalian, yang kedua ringkasan atau tentang saya, pendidikan, terus kita ada skill dan kemampuan dan pengalaman. Dan sekarang aku akan breakdown yang pertama, yaitu di bagian informasi pribadi. Nah, untuk bagian informasi pribadi, sebenarnya kalian itu tidak perlu mencantumkan segala-segalanya yang ada di KTP ataupun kartu keluarga gitu ya. Kalian bisa fokus aja ke nama lengkap kalian, nomor telepon yang aktif, dan mungkin kalau misalnya aku bisa kasih saran juga mungkin nomor telepon yang ada WhatsApp-nya ya. Jadi kalau misalnya nomor telepon kalian dan WhatsApp kalian itu beda nomornya, teman-teman bisa banget untuk ngasih tahu dua-duanya. Mana yang phone, mana yang WhatsApp. Karena biasanya juga dari kantor, kalau kita nggak telepon lewat telepon kantor, biasanya kita akan ngehubungin lewat WhatsApp dulu. Just in case emailnya kalian nggak ngebales-bales gitu ya. Dan email juga pasti dimasukin. Dan untuk alamat, sebenarnya kalian tuh bisa fokus ke kota domisili aja. Oke? Nggak perlu masukin alamat lengkap. Kenapa? Karena kita nggak mau kirim paket. Kita cuma pengen tahu aja sekarang kamu stay-nya di mana. Nah, kalau misalnya ditanya apakah kota domisili ini itu menentukan aku diterima apa enggak, sebenarnya nggak juga sih. Kita cuma pengen tahu aja. Oke, pekerjaan ini ada di Surabaya dan ternyata kamu di Jakarta. Pasti nanti HRD-nya akan nanya, kamu willing nggak untuk relocate ke Surabaya? Atau misalnya, kita nggak ada biaya nih kalau misalnya harus relokasi kamu dari Jakarta ke Surabaya. Apakah kamu kalau keterima mau nggak kalau misalnya pakai biaya sendiri? Jadi ini sebenarnya lebih untuk mengonfirmasi aja. Tapi aku sih merasa bahwa harusnya kota domisili ini tidak menjadi bottleneck ya, apalagi sekarang juga sudah banyak internship atau pekerjaan yang remote. Berikutnya ada tautan LinkedIn atau sosial media, saran dari aku masukin LinkedIn aja. Kenapa? Karena Instagram dan Twitter dan Facebook itu adalah sosial media yang cukup personal dan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kalian. Oke, tapi kalau misalnya LinkedIn itu adalah sosial media profesional. We all know tempatnya LinkedIn itu adalah tempat kita memasukkan semua experience yang kita punya. Jadi makanya kenapa saran dari aku mending masukin LinkedIn aja, biar yang dikepoin tuh LinkedIn kalian gitu, bukan sosial medianya kalian. Di satu sisi, foto itu nggak wajib untuk dimasukkan. Kenapa? Karena pertama, ATS nggak bisa baca gambar. Yang kedua, daripada kalian itu menghabiskan space untuk foto, mending habiskanlah space itu untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin relevan dengan experience-nya kalian. Yang ketiga adalah, I'm telling you, ini banyak banget pasti kalau kalian coba Google, search aja coba keyword bias on profile picture CV. Maksudnya apa? Banyak banget loh sebenarnya recruiter itu yang belum bisa secara netral melihat seseorang hanya dari experience-nya aja. Misalnya kamu mau apply ke startup, terus startup ini tuh punya culture yang fun banget. Terus dia nemuin kandidat CV, pengalamannya bagus, tapi fotonya itu 3x4 yang foto pas gitu dan kelihatan kaku, kayak gitu ya. Nah, biasanya ada loh jenis-jenis HR itu yang kayak, nih orang kayak kaku deh, kayak nggak usah deh diterima, lihat aja dari fotonya dia kaku banget gitu. Padahal kan sebenarnya foto tidak bisa maksudnya tidak bisa memperlihatkan orang ini oke apa enggak gitu kan. Tapi masih ada loh praktis yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku, mending nggak usah pakai foto untuk mengurangi bias. Dan kalau misalnya memang kalian merasa, Kak, tapi aku itu tuh merasa it is very important gitu. Dan aku juga pernah dengar katanya foto itu penting biar perusahaan itu tuh bisa melihat kita itu auranya seperti apa. Nah, kalau misalnya memang tujuannya untuk memperlihatkan aura kamu mau ngasih 3x4 atau foto yang misalnya lebih casual. Tapi casual di sini tuh lebih ke apa ya, smart casual. Mungkin kalau kalian tahu poster aku, nah itu tuh adalah salah satu jenis foto yang smart casual. Aku tetap pakai baju formal, aku juga nggak selfie, aku juga tetap dengan posisi yang oke, cuman aku senyum. Ya kan? Karena kan kalau biasanya di foto pas 3x4 kita nggak boleh senyum.